Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jahadal batila bisayfil haqqi mu'tasiman bis sabri wa thabat. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina atasamu bihablillahil matin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, untuk kesekian kalinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat dan nikmat-Nya yang begitu banyak diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Dengan nikmat itu alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah, yakni salat Jumat berjamaah. Kita berharap, bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap langkah kita hadir ke sini menghapuskan dosa-dosanya. Setiap langkah kita menambah berat timbangan amal soleh kita. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh-sungguh telah berjuang mengeluarkan umatnya dari syirik kepada tauhid, mengeluarkan umatnya dari kufur kepada iman, mengeluarkan umatnya dari alam jahiliyah menjadi alam Islamiyah. Dialah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang sejak zaman kenabian dan kerasulannya sampai akhir hayatnya, mengeluarkan manusia minadz dzulumat ilan nur, dari dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesesatan, telah merubahnya ke cahaya terang benderang yang penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan melalui agama kita ini, yakni al-Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, untuk kesekian kalinya dari mimbar ini khatib mengajak kita semua, mari sama-sama tingkatkan
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, masih terngiang dalam ingatan kita bahwa sejak Agustus sampai sekarang ini, bahwa di bulan Agustus Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaannya, HUT RI yang ke-80. Dan di bulan ini Rabiul Awal kita memperingati kelahiran manusia besar, yaitu junjungan kita Rasulullah SAW. Renungan kita pada hari ini adalah bahwa sudah pantaskah kita selaku umat Muhammad menyatakan kita merdeka dan kita menyatakan sebagai pengikut Muhammad. 80 tahun Indonesia merdeka sebenarnya sudah tua. Selaku umat Muhammad kayaknya kita malu menyebut Indonesia merdeka. Kita bersyukur kepada para perintis pejuang dahulu yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Republik ini. Kita doakan mereka yang sudah kembali kepada Allah. Mereka berkorban jiwa, harta, dan nyawanya untuk Republik ini, supaya anak cucu mereka terbebas dari penjajahan. Semoga Allah mengampuni dosanya, meluaskan kuburannya, diterima iman Islamnya, dan juga dimasukkan dalam surganya. Tugas berat bagi para perintis dan juga para penerus Indonesia merdeka ini adalah sebagaimana diamanatkan dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah juga diperjuangkan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dari ini pernyataan ini ada keterlibatan Allah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahwa mereka menginginkan Indonesia ke depan lebih baik, tidak lagi terjajah, tidak lagi tertindas, tidak lagi termarginalkan, dan Indonesia maju. Itulah yang diharapkan oleh para perintis dan pejuang-pejuang kita dahulu. Hadirin yang berbahagia, karena itulah ada orang ulama yang berkata, selaku umat Islam dan pengikut Muhammad, rasanya kita malu menyebut Indonesia merdeka. Karena sekarang utang Indonesia yang luar biasa banyaknya. Setiap penduduk Indonesia kurang lebih utangnya 26 juta per orang kali 280 juta penduduk Indonesia. Itulah Indonesia sekarang. Sehingga mereka berkata, malu rasanya kamu menyebut Indonesia merdeka, sementara hutang-hutang ribawi terus menumpuk dan entah sampai bergenerasi keberapa itu hutang belum terlunasi. Jangan berkata bahwa Indonesia itu adalah sebuah negeri yang kaya raya, sementara penduduknya sebagian besar sekarang ini hampir 26 juta, bahkan ada yang menyatakan hampir 100 juta lebih berada di garis kemiskinan. Karena itulah malu kita menyebut Indonesia merdeka, sementara kekayaan negara ini berada di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakatnya hanya sebagai penonton dan terpinggirkan dalam pembangunan ini. Jangan kamu berkata Indonesia merdeka, sementara jutaan anak-anak yang tidak bisa sekolah karena kekurangan biaya, karena kemiskinan dan kemelaratan orang tuanya. Jangan kamu berkata bahwa Indonesia merdeka kalau seandainya hukum hanya tegak ke bawah, tajam ke bawah, kemudian tumpul ke atas, dan banyak lagi. Banyak di Indonesia merdeka ini yang kita alami. Jangan kamu berkata bahwa Indonesia merdeka kalau seandainya ada orang-orang mustadafin, orang-orang yang lemah, mereka tidak berani kemudian berobat ke rumah sakit atau ke dokter karena takut dipungut biaya. Sehingga ada orang berkata, di Indonesia yang merdeka ini, kalau mau sehat maka jangan ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit banyak tuntutannya.
Jangan kamu berkata Indonesia merdeka kalau hukum itu belum tegak sebagaimana Undang-Undang Dasar 45. Semua orang berada sama di depan hukum, tidak pandang bulu. Tapi kenyataannya bahwa hukum hanya untuk orang-orang kecil, sedangkan untuk orang-orang besar itu adalah mudah untuk dibeli, bahkan mudah untuk tidak jadi terhukum. Inilah gambaran kita Indonesia merdeka. Dan banyak lagi kita menyatakan Indonesia adalah gempah rimah loh jinawi. Tapi kenyataan menunjukkan bahwa masih ada penduduk Indonesia yang belum tentu makan sekali sehari. Rumahnya masih reot, dan bahkan di antara mereka ada yang tidak punya tempat tinggal dan tidak punya tanah. Sementara sebagian kecil penduduk negeri ini menikmati tanah yang luar biasa, bahkan berjuta-juta hektar banyaknya. Inilah gambaran kita. Seharusnya kita selaku umat Islam malu menyebut Indonesia merdeka, malu kita menyebut sebagai umat Muhammad SAW, di mana Rasulullah, saya katakan tadi, sudah berjuang mengeluarkan manusia dari kegelapan, membawanya ke cahaya terang benderang. Hadirin yang berbahagia, Islam mengajukan sebuah konsep kalau ingin negeri itu menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun warabun, seperti doa Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq alhu minas samarat, dan seterusnya. Nabi Ibrahim pernah berdoa di lembah Ka'bah, ya Allah, jadikanlah negeri yang tandus gersang ini negeri yang aman, damai dan tenteram, di mana penduduknya itu mendapatkan rezeki yang berlimpah dan mereka juga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab doa Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita pun sama mendoakan seperti Nabi Ibrahim. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin yang berbahagia, Nabi menyatakan kalau ingin negerimu menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, setidaknya ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh negeri itu. Yang pertama adalah ilmu ulama, bahwa negeri itu diatur oleh orang-orang pintar, oleh cendekiawan, para ulama, pewaris Nabi. Mereka yang senantiasa lurus menegakkan kebenaran dan keadilan. Di negeri ini tidak sedikit orang-orang yang pintar, tapi hanya sedikit orang-orang yang benar. Rusaknya negeri ini adalah bukan hanya karena banyaknya orang pintar atau banyaknya orang bodoh, tapi rusaknya negeri ini adalah karena orang-orang pintar diam membisu, tidak bicara apa-apa, bahwa dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia tidak menyampaikan apa yang diketahui sesuai dengan tuntunan ilmunya, bahwa negeri ini akan terus menjadi rusak kalau seandainya orang-orang baik banyak diam 1000 bahasa, tidak bicara apa-apa, tidak memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dia hanya memperjuangkan dirinya dan memperjuangkan kursi untuk dirinya. Karena itu wajar bahwa tamparan Allah kepada bangsa ini bagaimana di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, dan kita sudah memilih orang-orang menjadi pemimpin kita di Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi apa yang mereka lakukan selama ini? Begitu dinaikkan gajinya 3 juta sehari uang makannya, kemudian uang rumahnya 50 juta 1 bulan, mereka berjoget di tengah penderitaan dan air mata yang sebagian besar dihuni oleh bangsa ini, sehingga rakyat marah kepada pemimpinnya, karena mereka adalah orang-orang yang berilmu sehingga mereka terpilih, dan kemudian seharusnya mereka menjadi suri teladan contoh yang baik untuk memperjuangkan nasib rakyatnya. Kenyataannya bahwa sebagian mereka menjadi tuli, mata menjadi buta, hati menjadi beku, sehingga timbullah gejolak sosial yang kita alami di Agustus yang kemarin. Alhamdulillah itu akhirnya bisa tidak berlangsung lama, karena kita menyadari bahwa yang salah itu bukan lembaganya, yang salah itu adalah oknum-oknum yang ada di sana,
yang mempertontonkan kekuasaan dan jabatannya, yang mempertontonkan kehebatan kehidupan duniawinya, sementara rakyat yang kecil adalah sangat menderita. Makanya ulama berkata, jangan salahkan mereka, jangan salahkan pemimpin mereka. Yang salah kita semua, karena kita salah dalam memilih pemimpin. Karena itu rasakanlah oleh kita yang mengalami penderitaan itu semua. Karena kita mudah untuk dibayar dengan uang 200-300 ribu rupiah, tapi orang lupa untuk kehidupan jangka panjang 5 tahun yang akan datang. Seharusnya kita harus banyak membuka diri, membuka mata, membuka telinga untuk mendengarkan keluhan daripada rakyat penduduk negeri ini. Yang sebagian mereka tidak punya dosa apa-apa untuk negeri ini. Mereka tidak punya utang luar negeri untuk kehidupan mereka. Mereka cuma ingin dipimpin oleh orang-orang baik, orang-orang berilmu, orang-orang yang jujur dalam kehidupan memimpin urusan negeri ini. Kita mengharapkan mendapatkan adalah ilmu ulama, para cendekiawan, para ulama, dan kemudian mereka senantiasa membela orang-orang tertindas. Yang kedua adalah syaratnya wadul umara, kata Nabi, bahwa negeri yang indah akan damai dan bahagia kalau seandainya pemimpinnya itu adil, sangat bijaksana. Mereka bukan mementingkan dirinya sendiri, bukan injak di sana, injak di sini. Dan kita sudah mengalami sekian puluh tahun Indonesia merdeka, dan kita tahu mana pemimpin yang baik dan mana pemimpin yang tidak. Maka Islam mengajarkan kepada kita bahwa rusaknya sebuah negara kalau seandainya bahwa rakyatnya salah dalam memilih pemimpinnya, sehingga akibatnya kita merasakan itu semua untuk 5 tahun yang akan datang. Kita berharap mulai dari tingkat yang besar sampai yang kecil akan muncul pemimpin-pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang mensejahterakan, yang memperjuangkan kehidupan orang banyak, yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran, yang memperjuangkan kemakmuran untuk negeri ini. Selama ini kelihatan itu jauh dari pandangan kita, jauh dari penglihatan kita. Berapa banyak pemimpin-pemimpin yang arogan, seolah-olah jabatan itu miliknya untuk selama-lamanya, sehingga bisa berlaku sewenang-wenang. Itulah gambaran-gambaran buruk yang Allah turunkan di negeri ini. Beberapa kepala daerah, beberapa penguasa-penguasa daerah yang mempertontonkan keangkuhan dan kesombongan, dan itu tidak diridhai oleh Allah, dan itu biasanya menjadi bencana bagi negeri itu. Ke depan kita berharap dan bermohon, mudah-mudahan ke depan di negeri ini akan banyak lahir pemimpin-pemimpin yang baik, mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat masyarakat terbawah. Yang ketiga syaratnya ibadatul ibad, bahwa negeri yang badatun thayyibatun warabun ghafur itu adalah negerinya betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendoakan pemimpinnya dan pemimpinnya mencintai rakyatnya. Dalam Islam itulah yang dikatakan oleh Nabi, bahwa pemimpin yang baik, bahwa dia dicintai oleh rakyatnya, rakyatnya mendoakan pemimpinnya, dan pemimpinnya memperhatikan, mensejahterakan masyarakatnya. Jadi hamba Allah ya senantiasa ruku dan sujud dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama yang berkata bahwa sebenarnya Allah sudah murka dan marah melihat perilaku kehidupan orang di negeri ini dan negeri yang lain. Mereka korupsi triliunan rupiah, dihukumnya cuma berapa bulan, berapa tahun, kemudian bebas. Sementara orang hanya mengambil sebuah singkong dari kebun orang bisa dihukum 6 bulan penjara. Apalagi mencuri ayam bisa dihukum bertahun-tahun di penjara. Sementara yang merugi, yang merampok negeri ini, yang menjarah negeri ini untuk kepentingan diri kelompoknya, tidak diapa-apain. Hukum tumpul kepada mereka. Tapi kita, kata Allah, kata ulama, bahwa negeri ini belum dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakatnya dia membisu terhadap perilaku yang buruk. Tapi sebagian mereka adalah di tengah malam yang bangun,
dan kemudian mereka salat malam dan mereka berdoa kepada Allah untuk keselamatan diri, keluarga, dan juga keselamatan negeri ini. Karena masih ada orang-orang yang menyebut nama Allah, yang meneteskan air mata untuk berdoa kepada Allah untuk ketentraman dan kebahagiaan negeri ini. Karena itulah Allah belum turunkan azab dan bencana kepada negeri ini. Yang kemudian yang keempat adalah syaratnya adalah amanat tujar, bahwa di negeri yang baik yang diridai Allah itu adalah para pengusaha, para pedagangnya, para pebisnisnya jujur semua. Tidak ada kwitansi yang dipalsukan, tidak ada yang dimarkup, kemudian kwitansi tanda-tanda diterima ataupun pengeluaran. Jujur. Memang di akhir zaman kata Nabi bahwa akan muncul orang-orang jujur, orang-orang baik tidak disukai. Orang-orang tidak jujur, bahkan orang-orang yang berbohong akan menjadi pemimpin dan dipercaya oleh masyarakat. Supaya kita tidak terjebak dengan itu, maka kita kembali kepada sabda Nabi bahwa carilah pemimpin yang amanah. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ingin sukses, maka carilah orang yang syaratnya 4 syarat. Yang pertama as-siddiq, carilah orang yang jujur, orang yang benar. Jujur ucapannya, jujur dalam hatinya, jujur dalam seluruh tindakan dan perbuatannya. Sudahkah kita menjadi orang yang jujur, orang yang selalu benar dalam hidup kita? Kalau seandainya sudah, berarti kita telah mencontoh dari salah satu sifat Nabi, yaitu sifat siddiq. Kalau belum, berarti kita harusnya malu menyebut diri sebagai pengikut Muhammad. Karena Muhammad dalam hidupnya tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, diakui oleh lawannya, dilakui oleh pengikut-pengikutnya. Dan kita pun membenarkan bahwa Muhammad itu tidak pernah berkata bohong dalam hidupnya. Yang kedua, kita harus memiliki sifat yang fatanah, orang yang cerdas. Jangan masa bodoh terhadap kehidupan lingkungan kita. Karena Nabi menyatakan man asbal la yahtamu bi amri muslimin falaysa minhum. Barang siapa orang Islam masa bodoh terhadap nasib umat Islam, jatuh bangunnya umat Islam, tidak mau peduli, Nabi menyatakan dia bukan dari golongan orang-orang Islam. Jadi tugas kita adalah jadilah pedagang yang jujur, berbisnis yang baik sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Nabi, syaratnya adalah nasihatul muhtarifin, bahwa di negara itu harus muncul pegawai-pegawai yang sangat disiplin, mengerjakan sesuai keputusan apa yang diberikan, apa yang diamanahkan kepadanya. Jadi kalau kembali ke Nabi tadi, karena masih berkaitan dengan perihal Maulid, jadilah kita orang yang cerdas, membuka mata, telinga, dan hati, supaya kita tidak dibodoh-bodohi lagi untuk kehidupan yang akan datang. Yang kemudian kita juga harus menjadi orang yang tabligh. Tabligh itu adalah artinya orang yang transparan, bicara apa adanya, bicara sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Di samping itu juga kita harus menjadi orang yang amanah dalam hidup ini. Memang di akhir zaman keempat unsur ini akan sulit diterapkan. Tapi karena kita sudah terlanjur mengikuti mengaku sebagai pengikut Muhammad, mau tidak mau bahwa kita harus menjunjung tinggi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berbuat baik, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita melakukan kebaikan dalam hidup ini, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa in asatum falaha. Kalau kita melakukan kesalahan dan dosa, dan juga akan kembali kepada kita semuanya. Nanti semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sehingga Allah menyatakan, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah semua kalian itu catatan-catatan harian kamu selama kamu hidup di dunia. Cukuplah itu menjadi bukti terhadap apa yang kau lakukan selama hidup di dunia. Kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah akan dapat kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, akan dosa kembali kepada kita.
Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menjadi sedikit bahan renungan kita bersama. Pantaskah kita menyebut diri sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pantaskah kita menyebut diri sebagai bangsa Indonesia yang bersyukur kepada Allah? Dari dua unsur tadi, yaitu HUT kemerdekaan 80 dan juga peringatan Maulid Nabi, nampaknya kita harus malu kepada diri kita sendiri, karena masih banyak ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya yang kita belum tunaikan dalam kehidupan ini. Mumpung kita masih hidup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan langkah kita ke depan diberikan petunjuk yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati min zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.